Jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Puluhan karyawan retail dikabarkan di PHK. Dalam video ini terlihat para karyawan menangis dan berpelukan ketika mendengar kabar bahwa perusahaan tempat mereka bekerja akan tutup selamanya. Ya Allah. Dalam video amatir ini, puluhan karyawan retail di Depok terdengar menangis ketika mengetahui tempat mereka bekerja akan ditutup selamanya. Video ini dibenarkan oleh pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Retail tersebut di Depok. Dirinya mengatakan video ini berasal dari perusahaan retail tanggal 4 April lalu. Pihak perusahaan beralasan menutup usahanya dan mem-PHK karyawan karena tidak bisa lagi menutupi beban operasional sebagai dampak dari pandemi virus corona yang menyebabkan penjualan menurun drastis. Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sani Iskandar memprediksi bahwa 30 juta karyawan di sektor industri properti dan turunannya terancam dirumahkan, bahkan di PHK akibat dari dampak pandemi COVID-19. Angka itu terdiri atas 19,17 juta pekerja di sektor properti dan 11,18 juta pekerja di industri terkait sektor properti. Berdasarkan hasil kajian terbatas Kadin Apindo dan Real Estate Indonesia. Belum lagi ditambah dengan sektor informal yang juga ikut terdampak seperti sewa kontrakan dan warung-warung untuk para pekerja lapangan. Di sisi lain, industri properti Indonesia dinilai masih memiliki peluang untuk berkembang jika diberikan porsi yang seimbang oleh pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan yang terintegrasi untuk pendanaan, perizinan dan pertanahan dan juga perpajakan kepemilikan properti dan juga lain-lain sebagainya. Banyak 16.000 lebih pekerja di DKI Jakarta terpaksa mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andriansyah mencatat sebanyak 16.065 pekerja atau buruh telah terkena PHK dan 72.770 pekerja dirumahkan tanpa upah.